Dunia Siva runtuh seketika saat ia menyadari bahwa 5 tahun pengabdiannya hanyalah alas kaki bagi perselingkuhan suaminya, Anam, dengan Mika, sahabat yang paling ia percayai. Tanpa belas kasihan, mereka tidak hanya mencuri hati, tetapi juga menguras seluruh harta dan aset yang Siva bangun dengan keringatnya sendiri, hingga ia terusir tanpa membawa apa-apa. Namun, mereka lupa bahwa macan yang terluka akan bangkit dengan taring yang lebih tajam. Dengan bantuan sosok misterius bernama Radit, Siva bertransformasi dari istri yang terbuang menjadi pengusaha bertangan dingin yang siap mengambil alih segalanya. Akankah Anam dan Mika mampu bertahan saat Siva mulai menarik kembali semua kemewahan yang mereka nikmati? Ataukah mereka akan hancur lebur di bawah kaki wanita yang dulu mereka remehkan? Kisah perjuangan Siva ini akan membawa kita pada arti kesuksesan yang sesungguhnya. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu, kalian sedang menonton atau membaca kisah ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita semua bisa saling mengenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menelusup masuk melalui celah gorden sutra di kamar Siva, menciptakan garis-garis emas yang tampak kontras dengan suasana hatinya yang mendadak hampa. Siva terbangun lebih awal, menatap punggung Anam yang masih terlelap dengan napas teratur. Selama 5 tahun pernikahan, punggung itu adalah sandaran ternyaman bagi Siva, tempat ia melabuhkan segala keluh kesah. Namun entah mengapa, belakangan ini ada kabut tipis yang menyelimuti perasaan Siva, sebuah intuisi wanita yang tak mampu ia jelaskan dengan kata-kata. Ia segera beranjak, menyiapkan kemeja putih terbaik untuk suaminya, dan menyeduh kopi dengan takaran gula yang sangat presisi, persis seperti yang Anam sukai. Siva adalah definisi istri sempurna. Ia melepaskan karir cemerlangnya di masa lalu demi menjadi sistem pendukung utama bagi kenaikan jabatan Anam di perusahaan. Tak lama kemudian, ponsel Anam bergetar di atas meja makan saat suaminya sedang bersiap di kamar mandi. Sebuah notifikasi pesan muncul dari Mika, sahabat karib Siva sejak masa kuliah. Pesan itu hanya berisi kalimat singkat, "Jangan lupa vitaminmu, semangat untuk rapat hari ini." Siva tersenyum tipis, mencoba membuang jauh-jauh rasa sesak yang tiba-tiba menyeruak. Bukankah Mika memang perhatian kepada mereka berdua? Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Sejak kapan Mika tahu jadwal rapat suaminya secara mendetil? Saat Anam keluar, ia hanya memberikan kecupan singkat di kening Siva tanpa menatap matanya. Keheningan di antara mereka terasa begitu pekat, seolah ada dinding kaca yang tebal yang memisahkan jiwa mereka meski raga mereka berdekatan. Siva hanya mampu menatap keberangkatan mobil Anam dari balik jendela, merasakan sebuah kekosongan yang perlahan mulai menggerogoti hatinya. Pandangan Siva masih terpaku pada aspal jalanan yang kosong, bahkan setelah deru mesin mobil Anam tak lagi terdengar di telinganya. Rasa sepi yang tertinggal di ruang tamu itu seolah menjadi pengingat bahwa komunikasi di antara mereka telah lama mendingin. Siva memutuskan untuk menyibukkan diri, mencoba mengusir pikiran buruk dengan merapikan ruang kerja pribadi Anam yang biasanya terlarang untuk disentuh. Di sana, di antara tumpukan berkas laporan yang tertata rapi, ia menemukan sebuah nota pembelian dari toko perhiasan ternama dengan tanggal 2 hari yang lalu. Jantungnya berdegup kencang. Ada secerca harapan yang membuncah di dadanya, bahwa mungkin Anam sedang menyiapkan kejutan manis untuk meredakan ketegangan hubungan mereka belakangan ini. Sore harinya, Siva memutuskan untuk berkunjung ke butik milik Mika guna mencari udara segar, sekaligus berbagi cerita. Mika menyambutnya dengan pelukan hangat yang biasanya terasa menenangkan. Namun kali ini Siva menangkap aroma parfum maskulin yang sangat ia kenali, melekat di syal sutra sahabatnya itu. Parfum yang sama dengan yang ia semprotkan ke kerah kemeja Anam tadi pagi. Siva tertegun sejenak, namun ia berusaha mengendalikan ekspresi wajahnya agar tetap tenang. Saat Mika sibuk melayani pelanggan lain, Siva tanpa sengaja melihat sebuah kotak kecil di atas meja rias Mika yang terbuka sedikit. Kilauan kalung emas putih dengan liontin berbentuk inisial M di dalamnya, seketika membuat napas Siva tercekat. Desain itu persis seperti yang tertera dalam nota pembelian yang ia temukan di ruang kerja Anam. Malamnya, suasana rumah terasa semakin mencekam, meskipun lampu-lampu kristal menyala terang. Anam pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan lembur yang klise. Siva menyadari bahwa jarak di antara mereka bukan lagi sekadar kabut tipis, melainkan jurang yang sengaja diciptakan.
Genggaman erat pada gelas kaca itu perlahan melonggar, seiring dengan keputusan besar yang mulai mengkristal dalam benak Siva. Ia tidak ingin lagi menjadi wanita yang hanya bisa menebak-nebak di balik bayang-bayang. Ia butuh kepastian, meskipun kebenaran itu mungkin akan menghancurkan hatinya. Keesokan paginya, setelah Anam berangkat dengan alasan pertemuan bisnis di luar kota, Siva tidak lantas berdiam diri di rumah seperti biasanya. Ia mengenakan pakaian yang lebih formal, memoles wajahnya dengan riasan yang tegas, lalu melangkah keluar dengan tujuan yang jelas. Kantor Anam. Ia ingin memberikan kejutan makan siang, sebuah dalih klasik untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi di sana tanpa harus terlihat menaruh curiga. Namun setibanya di lobi gedung pencakar langit itu, langkah Siva terhenti saat melihat sosok yang sangat ia kenal sedang keluar dari lift bersama suaminya. Mika berdiri di sana, tampil sangat anggun dengan kalung emas putih yang berkilauan di lehernya. Sementara tangan Anam dengan santai berada di pinggang Mika seolah itu adalah hal yang sangat lumrah. Mereka tertawa kecil, sebuah tawa yang sudah lama tidak Siva dengar dari bibir suaminya sendiri. Siva bersembunyi di balik pilar besar, membiarkan dadanya sesak oleh pemandangan yang menghancurkan seluruh sisa optimisme yang ia miliki. Di tengah guncangan emosi tersebut, seorang pria bertubuh tegap dengan tatapan mata yang tajam namun teduh menghampiri Siva. "Anda terlihat kurang sehat. Apa perlu bantuan?" tanya pria itu dengan nada rendah yang menenangkan. Siva menoleh dan mendapati Radit, pria yang ia ketahui sebagai pemilik firma desain interior ternama, berdiri di sampingnya. Radit menatap ke arah Anam dan Mika yang baru saja masuk ke dalam mobil, lalu kembali menatap Siva dengan sorot mata yang seolah memahami segalanya. Tatapan penuh simpati dari Radit seolah menjadi cermin yang memantulkan betapa rapuhnya harga diri Siva saat itu. Tanpa banyak bicara, Siva hanya mampu mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih sebelum bergegas meninggalkan gedung itu dengan langkah yang goyah. Ia tidak pulang ke rumah, melainkan memacu kendaraannya menuju taman kota yang sepi, tempat ia bisa menghirup udara tanpa merasa tercekik oleh kenangan manis yang kini terasa hambar. Di sana, Siva terduduk di bangku kayu, membuka buku sketsa lama yang selama ini ia simpan di daspor mobil. Jari jemarinya yang gemetar mulai menggoreskan pensil di atas kertas putih, menumpahkan segala sesak dan amarah menjadi garis-garis rancangan busana yang tajam dan berani. Sebuah bakat yang dulu ia kubur dalam-dalam demi ambisi Anam. Perubahan rutinitas Siva dimulai sejak saat itu. Ia tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk meracik menu makan malam yang mewah bagi seseorang yang bahkan tidak memandang wajahnya. Siva mulai sering keluar rumah dengan alasan mengikuti kursus manajemen bisnis dan desain, sementara Anam tampak terlalu asyik dengan kesibukan barunya bersama Mika, hingga tidak menyadari ketidakhadiran istrinya secara mental. Suatu sore, saat Siva sedang mempelajari tren pasar di sebuah perpustakaan, ia kembali bertemu dengan Radit yang sedang mencari referensi arsitektur. Pertemuan yang tidak disengaja itu berlanjut menjadi diskusi panjang mengenai potensi kreatif yang dimiliki Siva, di mana Radit memberikan perspektif baru bahwa seorang wanita harus memiliki pijakan kuat di atas kakinya sendiri. Keberanian Siva semakin teruji ketika ia memutuskan untuk mengubah penampilan dan cara bicaranya di rumah. Ia tidak lagi menjadi sosok yang penurut dan pasif. Ia mulai berani memberikan jawaban-jawaban singkat yang tegas saat Ana mencoba mencari alasan atas kepulangannya yang selalu terlambat. Rencana yang tersusun rapi di balik ketenangan Siva mulai mendapatkan ujian berat saat sebuah paket misterius tiba di depan pintu rumah mereka pada suatu sore yang mendung. Paket itu tidak memiliki nama pengirim, namun di dalamnya terdapat sebuah undangan eksklusif untuk peresmian cabang baru butik Mika yang akan diadakan di sebuah hotel mewah. Siva mengerutkan kening saat membaca catatan kecil yang terselip di dalamnya, yang berisi ucapan terima kasih atas bantuan dana investasi yang sangat besar. Kecurigaan Siva beralih pada rekening bersama mereka yang selama ini dikelola oleh Anam. Dengan tangan bergetar, ia mencoba mengakses laporan keuangan digital yang selama ini jarang ia periksa. Dan betapa hancurnya hati Siva saat menemukan fakta bahwa sebagian besar tabungan masa depan mereka telah berpindah tangan secara bertahap ke rekening atas nama Mika. Kenyataan pahit ini seolah menjadi cambuk yang memaksa Siva untuk bertindak lebih jauh daripada sekadar belajar di perpustakaan. Ia segera menghubungi Radit, meminta saran mengenai langkah hukum dan finansial tanpa mengungkap secara detail masalah pribadinya. Radit, yang tampaknya mulai memahami situasi Siva, menawarkan bantuan untuk menghubungkannya dengan seorang auditor terpercaya. Di sisi lain, Anam semakin berani menunjukkan kedekatannya dengan Mika. Ia bahkan tidak segan lagi menerima telepon dari wanita itu di depan Siva dengan alasan konsultasi bisnis.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Siva tanpa sengaja menemukan sebuah kunci cadangan apartemen di dalam saku jas yang baru saja dipakai Anam. Kunci itu memiliki gantungan berbentuk inisial yang sama dengan liontin kalung yang ia lihat sebelumnya. Kesadaran bahwa Anam tidak hanya bermain di belakangnya, tetapi juga telah membangun istana lain menggunakan keringat mereka berdua, membuat Shiva memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton. Langkah kaki Shiva terdengar mantap di atas lantai marmer lobi hotel, beradu dengan detak jantungnya yang kini justru terasa lebih stabil dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia mengenakan gaun hitam elegan yang ia rancang sendiri, sebuah karya yang memancarkan aura ketegasan sekaligus keanggunan yang tak tertandingi. Saat ia memasuki ruangan peresmian butik, suasana riuh seketika mereda bagi Shiva. Matanya langsung menangkap sosok Anam yang berdiri dengan bangga di samping Mika. Keduanya tampak seperti pasangan sukses yang sedang merayakan kemenangan bersama. Shiva tidak menghampiri mereka dengan amarah yang meledak, melainkan berjalan menuju sudut ruangan tempat beberapa investor terkemuka berkumpul, termasuk Radit yang tampak terkejut namun terpesona melihat kehadirannya. Keberanian Shiva untuk muncul di acara tersebut tanpa pemberitahuan memaksa Anam dan Mika kehilangan kendali atas ekspresi wajah mereka. Anam mencoba menghampiri Shiva dengan raut wajah pucat, berusaha menggiring istrinya menjauh dari keramaian agar tidak menciptakan skandal. Namun, Shiva justru menyambut suaminya dengan senyum tenang dan suara yang cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka, menanyakan perihal perkembangan investasi besar yang baru saja dilakukan perusahaan mereka di butik ini. Pertanyaan itu seketika membuat para tamu berbisik, sementara Mika hanya bisa terpaku dengan wajah yang berubah merah padam, menyadari bahwa Shiva bukan lagi wanita lugu yang bisa mereka perdaya dengan alasan pekerjaan. Radit yang melihat momen tersebut segera mengambil inisiatif untuk memecah ketegangan dengan memperkenalkan Shiva kepada rekan-rekan bisnisnya sebagai seorang desainer berbakat yang memiliki visi luar biasa. Malam itu, Shiva berhasil mengubah panggung pengkhianatan menjadi ajang pembuktian diri. Kilauan lampu kristal di langit-langit hotel seolah memudar saat Shiva melangkah keluar menuju pelataran, meninggalkan keriuhan yang baru saja ia guncang dengan keberaniannya. Meskipun ia berhasil tampil tangguh di hadapan rekan bisnis Anam, getaran di tangannya saat menggenggam kunci mobil tidak bisa berbohong, bahwa hatinya masih berupa kepingan yang berserakan. Malam itu, di bawah temaram lampu jalan, Shiva menyadari bahwa ia berada di persimpangan yang menyiksa. Logikanya meneriakkan kehancuran, namun sisa-sisa memori tentang janji suci yang pernah diucapkan Anam masih mencoba menariknya kembali ke masa lalu. Ia bertanya-tanya, mungkinkah semua ini hanya mimpi buruk yang bisa diperbaiki? Ataukah ia memang harus meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya untuk membangun yang baru? Keesokan paginya, rahasia lain mulai terkuak ketika Radit mengirimkan sebuah berkas digital yang berisi catatan transaksi aneh dari perusahaan konstruksi milik Anam. Di sana tertera bahwa sebagian besar material bangunan yang seharusnya digunakan untuk proyek pemerintah justru dialihkan untuk merenovasi sebuah gedung kecil yang terdaftar atas nama perusahaan baru milik Mika. Shiva terduduk lemas di meja kerjanya, menyadari bahwa pengkhianatan ini bukan hanya soal perasaan, melainkan sebuah skema matang untuk melenyapkan hak-hak ekonomi yang seharusnya ia miliki. Mika bukan hanya mencuri hati suaminya, tetapi secara perlahan sedang menggerogoti masa depannya melalui tangan Anam yang sudah dibutakan oleh obsesi. Di tengah keraguan yang menyiksa antara keinginan untuk membalas atau pergi dengan tenang, Shiva menerima pesan singkat dari Anam yang mengajaknya bicara di sebuah taman yang dulu menjadi tempat mereka bertunangan. Hati kecil Shiva sempat menghangat, mengira ada sedikit penyesalan yang tersisa di jiwa suaminya. Namun, setibanya di sana, Anam justru memohon agar Shiva mau menandatangani surat kuasa pengalihan aset dengan dalih menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Permohonan surat kuasa yang diajukan Anam di taman itu menjadi lonceng peringatan terakhir bagi Shiva, bahwa belas kasihan tidak akan memberinya keadilan. Ia menolak menandatangani dokumen tersebut dengan alasan ingin mempelajarinya terlebih dahulu. Sebuah taktik untuk mengulur waktu sementara ia menyusun strategi pertahanan yang lebih solid. Shiva segera memacu kendaraannya menuju kantor Radit, membawa serta semua kecurigaan dan berkas transaksi yang ia miliki.
Di ruangan yang dipenuhi aroma kopi dan tumpukan cetak biru arsitektur itu, Radit menyambutnya dengan tatapan yang memberikan rasa aman. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membedah setiap celah hukum, di mana Radit menyarankan Siva untuk segera memindahkan sisa aset pribadinya sebelum Anam melakukan tindakan nekat lainnya. Kerjasama dengan Radit ternyata membuka pintu-pintu yang sebelumnya terkunci rapat bagi Siva. Radit bukan hanya membantu dari sisi teknis, tetapi juga mulai melibatkan Siva dalam proyek desain interior berskala besar, memberikan kesempatan bagi Siva untuk membuktikan bahwa kemampuannya belum berkarat. Di tengah kesibukan barunya, Siva mulai menyadari bahwa ketergantungan emosionalnya pada Anam perlahan memudar, digantikan oleh gairah untuk membangun identitasnya sendiri. Namun, ketenangan itu terusik saat Mika secara terang-terangan mulai mengirimkan pesan provokatif, menunjukkan kemesraannya dengan Anam di media sosial seolah ingin memancing reaksi emosional dari Siva. Siva memilih untuk tetap elegan dengan tidak membalas provokasi tersebut secara langsung. Ia justru menggunakan informasi dari media sosial Mika untuk melacak pergerakan aset yang dialihkan. Dengan bantuan auditor dari jaringan Radit, Siva berhasil menemukan bukti bahwa apartemen yang mereka tempati diam-diam telah digadaikan oleh Anam tanpa persetujuannya. Penemuan ini membuat logika Siva akhirnya menang mutlak atas hatinya. Keputusan mutlak untuk mengutamakan logika kini menjadi fondasi baru bagi setiap langkah yang diambil Siva, termasuk saat ia melangkah masuk ke ruang rapat besar di kantor Radit. Dengan bantuan tim hukum, Siva berhasil mengamankan hak asuh atas beberapa paten desain yang sebenarnya ia ciptakan di awal pernikahan, namun hampir diklaim oleh perusahaan Anam. Ia bergerak dalam senyap, mengalihkan seluruh portofolio kreatifnya ke sebuah agensi baru yang ia rintis bersama Radit, memastikan bahwa tidak ada satupun ide cemerlangnya yang bisa dimanfaatkan Anam untuk menyelamatkan bisnis konstruksinya yang mulai goyah. Siva menyadari bahwa cara terbaik untuk membalas bukan dengan konfrontasi fisik, melainkan dengan memutus akses finansial yang selama ini menjadi napas bagi perselingkuhan suaminya. Sementara itu, Anam yang tidak menyadari bahwa akses rekening cadangannya telah diblokir oleh Siva, tetap memanjakan Mika dengan janji-janji kemewahan yang mulai tidak masuk akal. Siva mulai melihat retakan di antara keduanya saat Mika mulai mengeluh karena beberapa transaksi kartu kreditnya ditolak secara tiba-tiba di sebuah butik kelas atas. Siva memantau semua itu melalui notifikasi ponselnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang, seolah sedang menonton sebuah drama yang skenarionya sudah ia tebak akhirnya. Ia memanfaatkan momentum ini untuk semakin fokus pada proyek desain barunya, menghabiskan malam-malam dengan bekerja keras hingga namanya mulai diperbincangkan di kalangan pengusaha properti sebagai desainer pendatang baru yang paling potensial. Puncak dari serangan halusnya terjadi ketika Siva berhasil memenangkan tender renovasi sebuah hotel bersejarah, proyek yang sebenarnya sangat diincar oleh perusahaan Anam untuk menutupi utang-utangnya. Kini, rasa percaya diri Siva melambung tinggi. Ia tidak lagi merasa seperti istri yang terbuang, melainkan seorang pengusaha wanita yang siap mengambil alih kendali penuh atas hidupnya. Keberhasilan Siva memenangkan tender besar tersebut menjadi tamparan keras yang menyadarkan Anam bahwa istrinya bukanlah sekedar hiasan di rumah, melainkan ancaman nyata bagi ambisinya. Namun, Siva belum selesai. Ia memilih momen makan malam keluarga besar sebagai panggung untuk membuka tabir kepalsuan yang selama ini tertutup rapat. Di restoran pribadi yang mewah, suasana hangat keluarga seketika berubah menjadi kaku saat Siva tiba bukan dengan senyum pengabdian, melainkan dengan sebuah map coklat berisi dokumen otentik. Ia duduk dengan tenang di samping Anam yang tampak gelisah, sementara di seberang meja mertuanya memuji-muji kesetiaan Siva yang dianggap sebagai kunci sukses karier Anam. Siva meletakkan map tersebut di tengah meja, tepat saat hidangan utama disajikan, meminta izin untuk memberikan hadiah spesial bagi semua orang yang hadir. Dengan suara yang stabil dan tanpa emosi yang meluap, ia mulai memaparkan bukti-bukti pengalikan dana perusahaan ke rekening Mika, serta foto-foto apartemen rahasia yang digadaikan Anam tanpa sepengetahuannya. Ruangan itu seketika hening, hanya suara napas Anam yang memburu karena malu, dan keterkejutan keluarga besar yang melihat bukti nyata perselingkuhan, serta pengkhianatan finansial tersebut. Orang tua Anam terperangah, menatap putra mereka dengan raut kekecewaan mendalam, menyadari bahwa citra keluarga terhormat yang selama ini mereka banggakan telah hancur oleh tangan Anam sendiri. Mika yang entah bagaimana mendapatkan informasi tentang pertemuan ini, tiba-tiba muncul di depan pintu restoran dengan niat untuk membela diri.
namun ia hanya mendapati tatapan menghina dari semua orang. Siva berdiri, menatap Mika dan Anam secara bergantian dengan pandangan yang penuh kemenangan namun tetap dingin. Pengakuan ini menjadi gong penutup bagi masa lalu Siva yang kelam. Ia meninggalkan restoran dengan langkah ringan, membiarkan Anam dan Mika menghadapi badai kemarahan keluarga. Langkah ringan Siva saat meninggalkan restoran tersebut tidak lantas membuat beban di pundaknya hilang sepenuhnya, karena ia tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, setibanya di rumah yang kini terasa seperti monumen kegagalan, Siva menemukan Anam sudah menunggunya di ruang tamu dengan kondisi yang sangat kacau. Tidak ada lagi sisa-sisa wibawa seorang direktur. Yang ada hanyalah seorang pria yang sedang tersudut dan mencoba menggunakan sisa-sisa manipulasi terakhirnya. Anam memohon dengan suara bergetar, berlutut dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan Mika, asalkan Siva bersedia membatalkan gugatan cerai dan mengabaikan hak kelola proyek hotel yang baru saja dimenangkannya. Siva menatap pria itu dengan rasa asing yang luar biasa, menyadari betapa murahnya harga sebuah kesetiaan di mata Anam ketika tahta dan hartanya mulai terancam. Di tengah konfrontasi yang menguras energi tersebut, ponsel Siva berdering, menampilkan pesan dari Radit yang memberitahu bahwa Mika sedang mencoba merusak reputasi Siva dengan menyebarkan fitnah di kalangan investor melalui media sosial. Siva dihadapkan pada pilihan sulit, tetap diam dan membiarkan proses hukum berjalan, atau mengambil tindakan balasan yang lebih agresif untuk melindungi karir yang baru saja ia bangun. Ia tahu bahwa satu kesalahan langkah kecil dalam merespons amukan Anam saat ini bisa digunakan untuk menyerang balik dirinya di pengadilan nanti. Dengan ketenangan yang mematikan, Siva mengaktifkan fitur perekam di ponselnya, membiarkan Anam mengakui semua perbuatannya, termasuk kerjasamanya dengan Mika untuk menilap dana perusahaan, sembari terus memohon maaf. Siva tidak mengeluarkan makian, ia hanya memberikan satu pertanyaan terakhir yang membuat Anam terbungkam. Apakah kau mencintainya, atau kau hanya mencintai uang yang kau curi dariku? Siva telah memilih untuk tidak lagi memberi ruang bagi negosiasi, karena baginya, kesempatan kedua hanya akan menjadi undangan bagi pengkhianatan yang lebih kejam. Bunyi kunci yang berputar di lubang pintu kamar menjadi tanda berakhirnya sebuah era bagi Siva, sekaligus dimulainya babak paling menantang dalam hidupnya. Pagi-pagi sekali, ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh sedikit pun ke arah Anam yang masih terpuruk di sofa ruang tamu. Siva memutuskan untuk pindah ke sebuah studio kecil di pinggiran kota, tempat yang jauh dari kemewahan, namun memberinya ketenangan untuk berkarya. Namun perjuangannya tidaklah semudah yang dibayangkan. Baru beberapa hari memulai proyek hotel bersama Radit, Siva mendapatkan kabar bahwa beberapa vendor material mendadak membatalkan kerjasama secara sepihak. Ternyata, Mika menggunakan pengaruhnya di kalangan sosialita untuk menyebarkan desas-desus bahwa Siva telah mencuri ide desain tersebut dari butiknya. Sabotase ini membuat Siva hampir kehilangan kontrak besarnya, karena pihak investor mulai merasa ragu terhadap integritasnya. Siva tidak tinggal diam. Ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk menyusun dokumen portofolio yang membuktikan bahwa setiap garis dalam desainnya telah ia kerjakan bertahun-tahun sebelum Mika mengenal Anam. Di tengah tekanan yang menghimpit, Radit datang membawa kabar baik, bahwa ada seorang klien besar yang tertarik dengan konsep estetika kejujuran yang Siva usung. Meskipun dana pribadinya semakin menipis karena biaya pengacara cerai, Siva nekat menginvestasikan sisa uangnya untuk menyewa ruang pameran sederhana guna membuktikan bakatnya secara langsung kepada publik. Situasi semakin memanas ketika Mika secara terang-terangan mendatangi pameran Siva hanya untuk mengejek kemiskinan tempat tersebut. Namun, Siva justru menyambutnya dengan tenang, menunjukkan bahwa nilai sebuah karya seni tidak terletak pada megahnya gedung, melainkan pada keaslian visi sang pencipta. Malam itu, Siva menyadari bahwa pengkhianatan Mika dan Anam justru menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya untuk membuktikan bahwa ia tetap bisa membangun kerajaan baru. Puing-puing kehancuran itu kini perlahan mulai tersusun menjadi fondasi kokoh. Namun, ujian baru datang saat Siva menerima panggilan mendadak dari pihak berwajib mengenai audit perusahaan konstruksi milik Anam. Ternyata, penggelapan dana yang dilakukan Anam dan Mika telah menarik perhatian otoritas pajak, dan karena nama Siva masih tercatat sebagai komisaris utama, ia pun terseret dalam pusaran investigasi. Siva terduduk kaku di kursi kerjanya,
menyadari bahwa kebenciannya pada Anam tidak boleh membuatnya buta akan bahaya hukum yang mengancam reputasi profesionalnya. Ia harus membuat pilihan sulit, membantu penyelidikan dengan membongkar semua borok Anam secara detail, atau tetap diam dan berisiko ikut tenggelam bersama skandal keuangan yang memalukan tersebut. Radit segera datang, membawakan bantuan hukum dari firma terbaik, memberikan jaminan bahwa Shiva bisa selamat asalkan ia mau bersikap kooperatif sepenuhnya. Di sisi lain, Anam yang mulai panik karena aset-asetnya dibekukan, mencoba menemui Shiva dengan wajah memelas, memohon agar istrinya itu mau memberikan kesaksian palsu demi menyelamatkan nama baik keluarga. Shiva menatap Anam dengan perasaan iba yang bercampur dengan rasa muak. Ia melihat betapa rendahnya harga diri seorang pria yang dulu ia puja ketika harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya sendiri. Mika sendiri dikabarkan telah menghilang dan membawa sisa uang tunai yang ada, meninggalkan Anam sendirian untuk menghadapi badai hukum yang kian mendekat. Puncak pilihan sulit ini terjadi ketika Shiva harus menandatangani berkas kesaksian yang akan menjadi paku terakhir bagi peti mati karir Anam. Dengan tangan yang kini tidak lagi bergetar, Shiva membubuhkan tanda tangannya di atas materai, memilih untuk memihak pada kebenaran daripada loyalitas buta yang selama ini menghancurkannya. Keputusan ini secara resmi memutus semua ikatan emosional dan legal yang tersisa, membiarkan Anam memanen apa yang telah ia tanam, sementara Shiva bersiap untuk terbang lebih tinggi. Beban masa lalu yang menghambatnya kini telah runtuh sepenuhnya, seiring dengan bergulirnya proses hukum terhadap Anam. Namun, satu urusan yang belum terselesaikan adalah keberadaan Mika yang masih mencoba mengusik dari balik bayang-bayang. Shiva mendapatkan informasi dari Radit bahwa Mika terlihat di sebuah acara lelang amal bergengsi, mencoba mencari mangsa baru untuk memulihkan posisinya yang hancur. Shiva memutuskan untuk hadir, bukan untuk mencari keributan, melainkan untuk memberikan penegasan terakhir bahwa pengaruh Mika telah berakhir. Mengenakan gaun hasil rancangannya yang paling ambisius, sebuah perpaduan antara keberanian dan kemurnian, Shiva melangkah masuk ke ruangan lelang dengan kepercayaan diri yang membuat semua mata tertuju padanya. Mika yang sedang asyik merayu seorang pengusaha tua, tampak terperanjat melihat kehadiran Shiva yang kini jauh lebih bersinar dan dihormati. Ia mencoba mendekati Shiva dengan senyum sinis yang dipaksakan, berbisik bahwa Shiva hanyalah wanita beruntung yang mendapatkan belas kasihan dari Radit. Shiva tidak terpancing. Ia justru menatap Mika dengan pandangan tenang yang mendalam, lalu dengan suara lembut namun tegas, ia menyerahkan sebuah amplop kecil. Amplop itu berisi surat pencabutan seluruh lisensi desain yang pernah Mika gunakan secara ilegal atas nama butiknya. Sebuah langkah legal yang akan menutup bisnis Mika secara permanen dalam waktu 24 jam. Wajah Mika seketika pucat pasi, menyadari bahwa senjata terakhirnya telah dilucuti tanpa sisa. Di tengah keramaian tamu undangan, Shiva menunjukkan bahwa kemenangan sejati tidak diraih melalui perdebatan mulut yang rendah, melainkan melalui kecerdasan strategi dan integritas karya. Konfrontasi itu berakhir tanpa suara tinggi, hanya dengan kepergian Mika yang terburu-buru karena rasa malu yang tak tertahankan. Shiva menarik napas panjang, merasakan udara kemenangan yang begitu segar di paru-parunya. Ia kini telah bersih dari semua duri pengkhianatan, siap memasuki babak akhir perjuangannya. Udara kemenangan yang segar itu seolah menjadi asupan energi baru bagi Shiva untuk memulai ekspansi bisnisnya ke level yang lebih serius. Kini, tanpa bayang-bayang gangguan dari Mika maupun beban emosional dari Anam, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada peluncuran merek busana pribadinya, Shiva Signature. Namun, tantangan terakhir muncul ketika investor utama yang dijanjikan Radit mendadak ragu karena rekam jejak perceraian Shiva yang sempat menjadi konsumsi publik. Shiva harus membuktikan bahwa kehidupan pribadinya tidak akan mengganggu profesionalismenya. Ia dihadapkan pada pilihan untuk tetap menggunakan gaya konservatif atau berani mendobrak pasar dengan konsep yang sepenuhnya baru dan mencerminkan kemandirian wanita. Shiva memilih untuk mengambil resiko paling besar dalam hidupnya dengan menggadaikan sisa aset yang ia miliki demi mendanai peragaan busana tunggalnya. Ia bekerja siang dan malam di studionya, menjahit setiap helai kain dengan doa dan harapan, mengubah rasa sakit yang pernah ia rasakan menjadi motif-motif kain yang bercerita tentang kebangkitan. Radit tetap setia mendampingi, memberikan dukungan moral dan jaringan yang dibutuhkan. Meski Shiva berkekiras ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus terus-menerus bergantung pada bantuan pria itu.
Persaingan di industri ini sangat ketat, dan Siva tahu bahwa jika peragaan busana ini gagal, maka ia akan kehilangan segalanya, termasuk kesempatan untuk membuktikan martabatnya. Menjelang hari besar itu, Siva mendapati dirinya berada dalam kelelahan yang luar biasa, namun semangatnya tak pernah padam. Ia mengurasi setiap model dan detail panggung dengan sangat teliti, memastikan bahwa pesan tentang empati dan kekuatan tersampaikan dengan sempurna kepada para tamu undangan. Siva kini berdiri di ambang pintu kesuksesan yang sesungguhnya, menunggu saat yang tepat untuk membuktikan bahwa pilihannya untuk berjuang adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya. Keputusan terbaik yang pernah ia buat dalam hidupnya kini diuji saat lampu sorot panggung mulai menyala, membelah kegelapan aula megah tempat peragaan busana tunggal Siva digelar. Jantungnya berdegup seirama dengan musik latar yang dramatis. Sementara para model mulai melangkah di atas catwalk mengenakan koleksi yang menceritakan perjalanan dari kegelapan menuju cahaya. Siva berdiri di balik panggung, mengintip melalui celah tirai, dan melihat barisan kursi depan yang dipenuhi oleh kritikus mode ternama, investor, serta media internasional yang terpukau oleh keanggunan desainnya. Setiap jahitan yang ia buat dengan tetesan keringat dan air mata, kini bertransformasi menjadi sorak-sorai kekaguman yang menggema di seluruh ruangan, menandai lahirnya ikon baru dalam industri kreatif. Di saat yang bersamaan, jauh dari gemerlap lampu panggung, Anam sedang duduk termanggu di sebuah selasar kantor hukum yang dingin, menunggu pembacaan putusan final atas kasus penggelapan dan penyitaan seluruh asetnya. Ia melihat berita tentang kesuksesan luar biasa Siva melalui layar televisi di ruang tunggu, menyadari dengan rasa sesak yang menghimpit bahwa wanita yang dulu ia remehkan kini telah melampaui segala pencapaiannya. Penyesalan itu datang terlambat, seperti ombak yang menghantam karang. Ia kehilangan segalanya, harta, kehormatan, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar tulus mencintainya. Siva akhirnya melangkah ke panggung untuk memberikan penghormatan terakhir di akhir acara, disambut dengan standing ovation yang panjang dari seluruh hadirin. Radit berdiri di sana, menatapnya dengan bangga dan penuh rasa hormat, menyadari bahwa Siva telah berhasil melampaui semua ekspektasi. Malam itu bukan hanya tentang keberhasilan finansial, melainkan tentang restorasi jiwa yang telah lama hancur. Siva telah resmi meninggalkan statusnya sebagai korban, dan kini berdiri tegak sebagai pemenang sejati dalam kehidupan yang baru saja ia mulai kembali. Kehidupan yang baru saja ia mulai kembali kini terasa jauh lebih bermakna daripada sekedar tumbukan angka di rekening bank atau gelar prestisius yang kini melekat pada namanya. Beberapa minggu setelah peragaan busana yang fenomenal itu, Siva memutuskan untuk mengambil waktu istirahat sejenak di sebuah villa kecil yang tenang, tempat ia bisa benar-benar merasakan napas kedamaian batin yang selama ini terenggut. Ia duduk di teras sambil menikmati teh hangat, memandangi hamparan hijau yang luas, tanpa lagi merasa perlu mengecek ponselnya setiap menit untuk memastikan keadaan Anam. Di sana, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari keberhasilan membalas dendam, melainkan dari kemampuan untuk melepaskan seluruh kebencian yang tersisa agar tidak ada lagi ruang gelap di hatinya. Radit datang berkunjung bukan sebagai rekan bisnis yang membawa tumpukan dokumen, melainkan sebagai seorang sahabat yang ingin merayakan kebebasan jiwa Siva. Mereka menghabiskan sore dengan berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang mimpi-mimpi masa kecil yang sempat tertunda, dan tentang rencana Siva untuk membangun sebuah yayasan bagi wanita yang mengalami trauma serupa. Siva merasa bersyukur karena Radit tidak pernah memaksanya untuk segera masuk ke dalam hubungan baru. Pria itu justru memberikan ruang bagi Siva untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Di sela-sela ketenangan itu, Siva menerima kabar bahwa Anam telah memulai hidup barunya sebagai pekerja biasa di pinggiran kota, sementara Mika tidak lagi terdengar kabarnya di lingkungan sosialita. Namun, informasi itu tidak lagi memicu amarah atau kesedihan di hati Siva. Ia hanya mendoakan agar mereka menemukan jalan taubat masing-masing. Siva telah mencapai titik resolusi, di mana ia tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai individu yang utuh dan berdaya. Ia menutup matanya perlahan, menghirup aroma tanah basah setelah hujan,
dan tersenyum menyadari bahwa badai terhebat dalam hidupnya telah resmi berakhir. Pelangi kesuksesan yang kini melengkung indah di cakrawala hidupnya menjadi pengingat abadi bahwa setiap luka memiliki masanya sendiri untuk mengering dan bertransformasi menjadi kekuatan. Siva kembali ke rutinitasnya di kota dengan semangat yang lebih tenang, bukan lagi sebagai wanita yang tergesa-gesa mencari pengakuan, melainkan sebagai sosok yang bijaksana dalam mengelola setiap detik waktunya. Ia mulai sering diundang menjadi pembicara dalam berbagai seminar pemberdayaan, di mana ia berbagi kisah tentang bagaimana rasa sakit akibat pengkhianatan bisa menjadi katalisator paling kuat untuk melakukan lompatan karir yang besar. Di podium yang megah, Siva menekankan bahwa kesuksesan yang ia raih bukanlah bentuk pelarian, melainkan bentuk pertanggungjawaban atas talenta yang pernah ia sia-siakan demi orang yang salah. Siva menyadari bahwa pelajaran terbesar dari seluruh perjalanan ini adalah pentingnya menjaga integritas diri di tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi menukarkan jati dirinya demi validasi dari siapapun. Hubungannya dengan Radit tetap berjalan secara organik. Mereka kini sering terlibat dalam proyek-proyek sosial yang berfokus pada pelatihan keterampilan bagi wanita-wanita kurang mampu. Siva ingin memastikan bahwa keberhasilannya tidak berhenti pada dirinya sendiri, melainkan bisa menjadi jembatan bagi orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan mereka masing-masing. Pelajaran tentang memaafkan juga menjadi bagian penting dari babak ini. Siva telah memaafkan Anam dan Mika bukan karena perbuatan mereka benar, melainkan karena ia tidak ingin membawa beban kebencian ke masa depannya. Ia menyadari bahwa memegang amarah adalah seperti menggenggam bara api yang hanya akan membakar tangan sendiri. Dengan hati yang lapang, Siva fokus mengembangkan Siva Signature menjadi sebuah ekosistem yang menghargai kejujuran. Ia telah sampai pada kesimpulan bahwa pengkhianatan terkejam yang pernah dialaminya justru merupakan hadiah tersembunyi dari semesta untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Panggung dunia yang luas itu kini benar-benar menjadi saksi saat Siva berdiri di depan sebuah bangunan modern namun hangat yang menjadi markas besar yayasannya, Lentera Siva. Peresmian ini bukan sekadar perayaan ekspansi bisnis, melainkan perwujudan dari janji sucinya untuk mengubah air mata menjadi harapan bagi wanita-wanita yang kehilangan arah akibat badai rumah tangga maupun kegagalan karier. Di sana, Siva menyediakan kelas desain gratis, inkubator bisnis, hingga pendampingan hukum yang dulu sempat ia perjuangkan seorang diri dengan tertatih. Saat ia memotong pita peresmian, ia melihat wajah-wajah penuh semangat dari para peserta angkatan pertama. Dan di mata mereka, Siva melihat bayangan dirinya yang dulu. Rapuh, namun memiliki api kecil yang menunggu untuk dikobarkan menjadi cahaya yang besar. Keberhasilan yayasan ini menarik perhatian luas hingga ke tingkat nasional, membuat nama Siva semakin kokoh sebagai tokoh inspiratif yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga kaya secara sosial. Radit yang hadir dalam acara tersebut menyerahkan sebuah buku catatan kecil yang berisi daftar kesuksesan para wanita binaan Siva yang sudah mulai mandiri. Momen itu menjadi sangat emosional bagi Siva. Ia menyadari bahwa warisan terbaiknya bukanlah gaun-gaun mewah yang dipakai para selebriti, melainkan keberanian yang ia tularkan kepada orang lain untuk bangkit dari keterpurukan. Melalui yayasan ini, Siva juga belajar untuk benar-benar menutup buku masa lalunya dengan cara yang paling mulia. Ia menciptakan sebuah budaya kerja yang berasaskan transparansi dan kekeluargaan. Sangat kontras dengan lingkungan penuh intrik yang dulu ia rasakan saat masih mendampingi Anam. Pengalaman pahitnya menjadi kurikulum kehidupan yang berharga, mengajarkan bahwa kemandirian adalah pelindung terbaik bagi setiap wanita. Siva kini berdiri tegak sebagai mercusuar, membuktikan bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah kata pengantar bagi babak baru yang penuh dengan keberkahan dan dampak nyata bagi sesama. Merdeka yang sesungguhnya akhirnya benar-benar ia rasakan saat Siva berdiri di puncak gedung kantor barunya, menatap cakrawala kota yang mulai berhias rona jingga di penghujung hari. Angin sore yang sejuk membelai wajahnya, membawa serta kenangan tentang wanita rapuh yang setahun lalu hanya bisa menangis di balik pintu kamar yang terkunci. Kini, bayangan itu telah lama sirna, digantikan oleh sosok wanita berwibawa
Yang namanya disegani bukan karena siapa suaminya, melainkan karena apa yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri. Siva menyadari bahwa pengkhianatan terkejam yang dilakukan Anam dan Mika bukan bertujuan untuk menghancurkannya, melainkan cara paksa semesta untuk mencabutnya dari tanah yang beracun, agar ia bisa tumbuh lebih tinggi di lahan yang lebih subur. Malam itu, dalam sebuah gala penghargaan Woman of the Year, Siva menyampaikan pidato penutup yang menggetarkan hati ribuan hadirin. Tanpa menyebutkan nama, ia menceritakan bagaimana ia pernah kehilangan identitasnya karena terlalu sibuk mencintai orang lain melebihi cintanya pada diri sendiri. Pesan moralnya bergema dengan sangat kuat di seluruh ruangan, bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak boleh digadaikan pada janji manusia yang fana, dan kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengubah rasa sakit menjadi karya yang memberkati orang banyak. Siva menekankan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai bermimpi kembali, karena mutiara paling indah pun tercipta dari gesekan dan tekanan yang menyakitkan di dalam gelapnya samudra. Setelah acara berakhir, Siva melangkah menuju mobilnya, di mana Radit sudah menunggu dengan senyum tulus yang tidak pernah berubah. Mereka saling bertukar pandang, sebuah tatapan yang penuh rasa syukur atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui sebagai mitra hidup dan kerja. Siva menatap ke depan, ke arah jalanan yang membentang luas tanpa ujung, merasa sepenuhnya utuh dan merdeka. Ia telah membuktikan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah keberhasilan menaklukkan rasa takut dan dendam di dalam jiwanya sendiri. Ceritanya ditutup dengan keberanian Siva untuk melangkah menuju fajar yang baru, membawa cahaya bagi dirinya sendiri dan dunia.